Monania SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan 2 jurusan Pendidikan Ekonomi LPTK Universitas Yahkuala. Saya akan melakukan praktik pembelajaran jarak jauh atau daring dengan model pembelajaran discovery learning. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi sekali lagi. Oke, semangat ya. Oke, bagus sekali. Kita ulang lagi ya, yel-yel kita harus semangat pagi ini. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Iya, pagi luar biasa. Harus semangat meskipun belajar dari rumah, ya. Oke. Sehat semua kalian, nak? Kurang sehat, Bu. Kurang sehat, ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Saya harap yang kurang sehat cepat sembuh ya. Yang sehat tambah sehat dan tambah rajin belajarnya. Oke? Oke, Bu. Oke, harus semangat ya, namanya belajar cari ilmu ya. Oke, jadi saya lihat di sini ada 15 orang, kita ada 25 ya. Iya kan? Kita ada 25 orang, mungkin yang lain ada masalah jaringan, tidak bisa bergabung dengan kita karena kondisi kita juga sekarang sedang jaringan di tempat kita sedang sedang putus nyambung ya. Oke, asal jangan kalian saja yang putus nyambung. Sinyal boleh putus nyambung, tapi kalau kalian tidak boleh putus nyambung ya. Oke, baik, saya apresiasi untuk yang sudah hadir hari ini. Terima kasih ya. Jadi kita sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita memulai dengan doa ya, agar jalannya belajar kita ini, jalannya kelas online kita ini dapat berjalan dengan baik dan supaya dapat menambah pengetahuan kita semua ya. Nah, jadi sebelum kita berdoa, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin doanya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, oke. Materi kita yang terakhir tentang pembangunan ekonomi. Sudah selesai kita di situ kemarin di bab 2, ya kan? Nah, sekarang kita masuk bab yang baru nih, ya. Kita masuk bab baru tentang ketenagakerjaan. Kalau bicara tentang ketenagakerjaan berarti ada kata kerja di situ, ya, kata kerja. Nah, sebelum sampai ke situ dulu adakah yang bisa menjelaskan sama saya dulu sebenarnya apa sih tujuan kalian itu untuk sekolah? Ayo, siapa yang bisa kasih saya penjelasan untuk apa kalian itu sekolah? Iya, Lambok silakan. Lambok dulu ya, Bella ya. Ayo Lambok. Supaya tidak pengangguran. Supaya tidak pengangguran. Baik. Siapa lagi? Erik. Ayo Erik. Apa tujuannya Erik kita sekolah? Mempersiapkan diri kita untuk pekerjaan. Mempersiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan nanti, gitu ya, Rik? Oke, bagus juga jawabannya. Siapa lagi? Chris, ayo Chris. Tujuan sekolah, Bu, untuk meningkatkan pengetahuan kepribadian, Bu. Oke, untuk meningkatkan pengetahuan dan kepribadian. Siapa lagi? Ayo Jurena. Apa itu? Untuk mendapatkan untuk mendapatkan pengetahuan dan mempersiapkan diri untuk dunia kerja, gitu Rena? Oke, ada lagi? Sudah? Oke ya, jadi ada Jurena, ada Erik, ada Lambok, ada Kris Muara. Semua jawaban kalian sudah cukup baik ya. Oh ya, tadi satu lagi Lambok ya. Jawabannya cukup baik di antara kalian tentang apa tujuan ke sekolah ya. Jadi benar, tidak ada yang salah dari jawaban kalian. Benar,
Jadi kalau kita ke sekolah itu punya tujuan. Nah, begitu juga dengan kalian. Kalian sekolah harus punya tujuan. Supaya apa? Seperti yang dibilang si Erik, supaya nggak nganggur nanti Bu tamat sekolah. Benar, ya. Yang kedua, tadi kata si Rena untuk mendapatkan pengetahuan supaya meningkatkan kualitas. Benar, ya. Kemudian yang dikatakan si Chris untuk menambah pengetahuan dan sikap kita, benar ya. Jadi tidak ada yang salah dari jawaban kalian. Jadi sebenarnya tujuan kalian sekolah itu adalah untuk memperoleh pengetahuan. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua itu untuk memperbaiki pribadi atau sikap kalian. Itu sebenarnya tujuan sekolah, ya. Nah, kita lihat dari aspek pengetahuan dulu, ya. Jadi kalau kalian nanti sudah memiliki pengetahuan, maka nanti akan bisa kalian gunakan di dunia kerja nanti. Sekarang ingat kalian sudah kelas 11, sebentar lagi naik ke kelas 12, ya. Makanya bagus-baguslah anak belajar supaya nanti setelah keluar dari sekolah kita ini kalian bisa mendapatkan pekerjaan atau profesi yang kalian inginkan. Bisa, Nak? Bisa? Oke, harus rajin belajar ya. Oke, baik. Kita akan memasuki pelajaran kita ini ya tentang ketenagakerjaan. Jadi ada di situ tentang tujuan kita untuk mempelajari ketenagakerjaan ya. Jadi tujuannya itu adalah kita agar mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau yang berhubungan dengan tenaga kerja di negara kita Indonesia ya. Mungkin kalian sudah pernah melihat atau mendengar baik di media sosial atau pernah membaca di media cetak bahwasanya tingkat pengangguran di Indonesia cukup tinggi ya. Jadi ada ketimpangan-ketimpangan di dunia kerja ya. Jadi ini sebelum saya jelaskan tentang materi, saya akan coba memutarkan video tentang ketimpangan ketenagakerjaan di negara kita agar kalian pahami terlebih dahulu ya. Saya presentasikan. Oke, baik, saya akan Sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Oke. Belum, Bu. Ini sudah? Sudah, Bu. Oke ya, ini ada Ibu berikan kalian video tentang ketimpangan kesempatan kerja di Indonesia ya. Jadi ini ada video tentang masalah-masalah tentang ketenagakerjaan, silahkan kalian amati ya. Oke, kita mulai. Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga masih rendah. Bahkan rasio Gini Indonesia pun tinggi. Ketimpangan ini adalah peringkat keempat terburuk di dunia. Pada akhir 2017 hingga Ketimpangan dan masalah ketenagakerjaan, Bu. Ketimpangan dalam hal ketenagakerjaan. Iya, Joshua? Iya, Bu. Iya, kalau yang kalian amati ada kenapa terjadi ketimpangan dari video tadi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Bella, ketimpangan tadi disebabkan karena apa, Bella? Angka pengangguran yang tinggi, Bu. Angka pengangguran yang tinggi. Oke, bagus ya. Oke, baik. Jadi video tadi adalah masalah yang saya sajikan di awal. Ya, supaya apa? Supaya kalian mengetahui tentang pentingnya kita belajar tentang materi ketenagakerjaan ini. Ya, oke, baik. Itu tadi pengamatan kalian sudah cukup baik ya, meskipun hanya beberapa orang ya, tapi saya apresiasi ya. Oke. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang konsep-konsep ketenagakerjaan ya, bisa kalian lihat nanti sebentar. Oke, ini sudah terlihat di layar kalian, Nak? Sudah, Bu. Ya.
Ya, ini jadi materi yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini ya tentang ketenagakerjaan. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan Google Meet yang seperti kita pakai sekarang dan model pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan mampu secara kreatif mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan secara jujur, penuh tanggung jawab, toleransi, dan kompak dalam kerjasama kelompok ya. Inilah tadi kenapa waktu di WA Group sudah Ibu bagikan kelompok kalian ya. Ini nanti untuk penugasan kelompok ya. Oke. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, di sini coba di pertemuan pertama ini ada beberapa materi yang ingin kita pelajari. Ada 3 poin penting ya. Di sini bisa kalian lihat ada pengertian ketenagakerjaan, angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja. Ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini ada pengertian ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini adalah membuat tentang ketenagakerjaan. Di dalamnya terdapat pengertian ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Jadi ketenagakerjaan ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Ya, baik yang tadi seperti dibilang pada waktu sebelum bekerja, berarti di dalamnya termasuk pada saat proses penerimaan tenaga kerja, namanya sebelum bekerja. Ya, kemudian selama bekerja, nah berarti selama si tenaga kerja itu bekerja itu masuk ke dalam pengertian ketenagakerjaan. Dan setelah selesai masa hubungan kerja, nah nanti juga setelah dia pensiun atau di PHK itu masih masuk dalam lingkup ketenagakerjaan. Ya, jadi ketenagakerjaan itu bisa menghasilkan barang maupun jasa. Ya, oke. Saya lanjut dulu. Nah, di sini ada angkatan kerja, ya. Angkatan kerja yaitu adalah penduduk usia produktif ya berusia 15 sampai 64 tahun yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jadi kalau angkatan kerja itu ya, kalau bicara angkatan kerja berarti kita berbicara tentang usia. Dikatakan angkatan kerja adalah orang-orang yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Ya. Meskipun dia tidak mempunyai pekerjaan, atau meskipun dia yang sedang mencari pekerjaan, atau meskipun dia yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang bekerja, dia dikatakan angkatan kerja. Intinya, selama dia berada di usia 15 sampai 64 tahun, maka dia dikatakan angkatan kerja. Nah, itu dia. Tetapi ada pengecualian, ya. Ada pengecualian. Yang tadi umur 15 sampai 64 tahun, ada pengecualian dikatakan bukan angkatan kerja. Apa contohnya? Yang pertama adalah yang masih bersekolah. Contohnya seperti kalian, ya. Contoh, usia kalian saat ini 16 tahun. Kalau 16 tahun berarti kalian ada di rentang antara 15 sampai 64 tahun. Tadi di awal sudah kita jelaskan bahwasanya angkatan kerja dikatakan usia 15 sampai 64 tahun. Nah, usia kalian 16 atau 17 tahun. Tetapi kalian dikatakan bukan angkatan kerja. Kenapa? Karena ada pengecualian untuk
untuk angkatan kerja. Yang pertama adalah yang masih bersekolah, nggak peduli dia umurnya berapa. Selama dia masih melakukan atau menjalani pendidikan, dia tidak dikatakan angkatan kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ibu rumah tangga, ya. Mungkin saja usia seorang ibu rumah tangga itu 30 atau 35 tahun atau 40 tahun. Nah, dia kan ada di rentang antara 15 sampai 64 tahun. Tetapi dia tidak dikatakan angkatan kerja karena dia termasuk ke dalam pengecualian angkatan kerja. Ya, itu dia tadi. Kemudian yang ketiga, penerima pendapatan tidak tetap atau lain-lain. Ya, jadi ini kalau yang tidak mempunyai pendapatan tetap, itu dia tadi. Oke. Kemudian ada di sini pengertian tenaga kerja. Ya, pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 dan 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ya, jadi kalau bicara tentang angkatan kerja tadi kita berbicara di seputaran umur. Kalau di tenaga kerja kita berbicara tentang seseorang mempunyai pekerjaan atau tidak. Itu dia. Ya, bedakan angkatan kerja dengan tenaga kerja. Selanjutnya ada di sini kesempatan kerja. Ya, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan peluang banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga orang yang bersedia dan sanggup dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Ya, kalau dibahasakan sehari-hari, kesempatan kerja itu sama dengan lowongan pekerjaan. Itu dia. Oke, nah sampai di sini dulu, nah. Ada yang mau ditanyakan? Bentar, saya ulang. Oke, nah di sini kalian lihat ada jenis-jenis tenaga kerja. Ya, jadi tenaga kerja itu ada pembagiannya. Yang pertama itu berdasarkan keahliannya. Kalau berdasarkan keahliannya, tenaga kerja terbagi atas 3 bagian, yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih. Ya, tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya, seperti apakah tenaga kerja terdidik itu? Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai pendidikan tinggi seperti dokter, guru, dosen, dan lain-lain. Ya, jadi kalau tenaga kerja terdidik itu biasanya dia yang telah menempuh pendidikan tinggi. Seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya contohnya adalah dokter, guru, ya, dosen, dan lain-lain, ya. Selanjutnya ada tenaga kerja terlatih. Oke, kalau dikatakan tenaga kerja terlatih, merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu, ya, yang diperoleh dari pengalaman kerja. Jadi tenaga kerja terlatih ini tidak perlu dia memiliki pendidikan tinggi, tetapi dia memiliki pengalaman kerja, memiliki keahlian karena adanya pengalaman kerja. Itu yang dimaksud dengan tenaga kerja terlatih. Ya, nah selanjutnya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oh, sebentar, lupa saya menjelaskan contoh tenaga kerja terlatih. Contohnya mekanik, ya, dia nggak perlu sekolah-sekolah tinggi, dia nggak perlu pendidikan tinggi, dia memperoleh keterampilan dari pengalaman pekerjaannya. Contoh lainnya adalah supir, ya, nggak ada itu sekolah tinggi untuk menjadi supir, nggak, ya. Jadi harus dia dapat keterampilan itu dari pengalaman kerja dia. Ya, selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi kalau dikatakan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, ini tidak perlu memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dalam pekerjaannya. Ya, jadi seperti apa sih Bu? Contohnya seperti tukang sapu jalan, ya, tukang pecah batu di jalan. Ya, tukang becak nggak perlu dia untuk sekolah tinggi atau punya keterampilan khusus, ya. Itu dia. Nah, selanjutnya ini bisa ada gambarnya kalian lihat, ya.
Tenaga kerja terdidik itu contohnya ini orang-orang yang bekerja di kantoran, ya, mereka memiliki pendidikan yang tinggi, pekerjaannya pun hanya mengandalkan otak, ya. Selanjutnya kalau tenaga kerja yang terlatih ini bisa kalian lihat, ini mekanik-mekanik, mungkin ini ada di pabrik perakitan sepeda motor atau apa, ya. Mereka bekerja di mesin, ya, mereka mempunyai keterampilan untuk bekerja pada posisi ini. Selanjutnya ada ini contoh, ada bapak tukang sapu jalan, ya. Dia tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus. Ya, inilah makanya dia termasuk ke dalam golongan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya, nah itu dia. Nah, selanjutnya, kalau pembagian tenaga kerja menurut sifat. Pembagian kerja menurut sifatnya terbagi dua, ya. Tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Di sini ada penjelasannya. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan tenaga dalam pekerjaannya. Ya, misalkan supir, montir, ya. Jadi kalau tenaga kerja jasmani itu menggunakan tenaganya, menggunakan kekuatannya. Sementara kebalikan dari tenaga kerja rohani itu dia lebih mengandalkan ide atau pikiran dalam pekerjaannya. Misalnya apa? Misalnya seperti saya bilang tadi, ini biasanya sama dengan tenaga kerja terdidik, ya. Jadi dia mengandalkan ide, pikiran, dan kemampuan otaknya, ya, seperti manajer, dokter, dosen, guru, dan lain sebagainya. Itu dia. Nah, baik. Selanjutnya, ada pembagian tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaannya, dalam perusahaan. Contohnya apa? Kemudian ada di sini 3 contoh fungsi pokok dalam perusahaan, yaitu tenaga kerja produksi, tenaga kerja pemasaran, selanjutnya ada tenaga kerja administrasi dan umum, ya. Tenaga kerja produksi ini berarti tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Ini biasanya buruh pabrik, ya. Dia langsung berhubungan dengan bagian produksi. Contohnya apa? Contohnya bagian pengepakan, pengemasan, pembungkusan, ya, pembuatan, itu dia. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja pemasaran, ya. Tenaga kerja pemasaran itu berarti yang berhubungan dengan memasarkan barang hasil produksi ke tangan konsumen. Jadi, tenaga kerja pemasaran ini seperti apa? Seperti sales, ya. Seperti kalau kalian lihat ada di mall atau di mana di pasar ada orang-orang yang menawarkan barang produksi dari perusahaan yang tempat dia bekerja, maka dia sudah dapat kita katakan sebagai tenaga kerja pemasaran, ya. Nah, itu dia. Selanjutnya ada tenaga kerja administrasi dan umum. Kalau ini biasanya dia yang bekerja di kantor yang tidak berhubungan langsung ke produksi dan pemasaran. Jadi tenaga kerja administrasi dan umum ini dia mengurusi tentang keuangan, biasanya keuangan perusahaan, ya, menghitung tingkat keuntungan dan segala macam, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Halo? Suara saya masih terdengar, kan? Iya, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Pas, Bu. Pas? Oke, ada yang lain lagi, Nak? Dengan Perbedaan apa pertanyaannya tadi, Joshua? perbedaan antara angkatan kerja dengan tenaga kerja. Perbedaan angkatan kerja dengan tenaga kerja. Oke, baik Joshua. Sebelum saya jawab, ada teman kita yang mau menjawab tidak pertanyaan dari Joshua? Tadi pertanyaan dia, perbedaan angkatan kerja dengan tenaga kerja. Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, Jurena silahkan. Kan kerja adalah usia 6 sampai 64 tahun. Di sini
Di sini angkatan kerja dapat disimpulkan bahwa terdapat orang-orang yang bekerja di dalam tenaga kerja orang suka bekerja di sementara Gimana Joshua? Bu. Oke, jadi apa lagi? Ibu pertegas lagi jawaban dari Jurena tadi ya. Jadi sebenarnya perbedaan angkatan kerja dengan tenaga kerja seperti ini. Kan tadi sudah saya katakan, sudah Ibu katakan bahwasanya angkatan kerja itu dikatakan angkatan kerja kita berbicara tentang usia. Ya, tentang usia, ya. Semua orang selama dia berada di 15 sampai 64 tahun kecuali yang 3 orang tadi, yaitu ibu rumah tangga, pelajar dengan orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dikatakan angkatan kerja. Ya, angkatan kerja itu Joshua tentang bagaimana seseorang itu berada di rentang usianya. Sementara kalau tenaga kerja itu Joshua adalah berbicara tentang pekerjaan seseorang, dia mempunyai pekerjaan atau tidak. Sudah, dia adalah kelompok tenaga kerja. Sudah Joshua? Oke, baik ya. Kita lanjut kembali. Ya. Oke, baik ya. Kita sudah menyampaikan materi kita hari ini tadi, ya, sudah saya sampaikan dan kalian juga sudah mengamati videonya. Jadi kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan dulu tentang materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Jure silakan. Kesimpulannya adalah ketenagakerjaan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan bekerja. Tenaga kerja diharapkan memiliki potensi sumber daya yang baik agar pertumbuhan perekonomian suatu daerah meningkat kembali. Karena daya butuh peluang besar untuk mencapai faktor yang mempengaruhi dan itu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan daerah, manusia dan upah. Oke, baik Jurena, terima kasih atas kesimpulannya. Saya ulangi kembali, saya pertegas kembali. Jadi kesimpulan atas materi kita hari ini, yang pertama adalah tentang tenaga kerja, ketenaga-kerjaan ya. Jadi ketenaga-kerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kerja. Ya, baik itu tenaga kerjanya, kesempatan kerjanya, angkatan kerjanya ya. Jadi itu dia. Kemudian tenaga kerja sendiri terbagi atas dua, yaitu angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja. Ya, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, ada pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia, keadaan perekonomian, dan tingkat upah. Itu dia tadi. Kemudian yang terakhir tadi kita bahas tentang jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja itu ada berdasarkan kemampuannya, yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Selanjutnya kalau berdasarkan sifatnya, yaitu adalah tenaga kerja jasmani dan rohani. Sementara pembagian tenaga kerja berdasarkan berdasarkan dengan hubungannya dengan kegiatan perusahaan ada 3, yaitu tenaga kerja produksi, pemasaran, dan tenaga kerja administrasi dan umum. Itu adalah kesimpulan kita hari ini, materi kita hari ini. Oke. Nah, jadi ada 3 yang bisa memberi saya apa sih manfaat mempelajari materi kita hari ini? Ada? Saya, Bu. Oke, baik Bella, silakan disampaikan manfaatnya manfaat yang telah kita pelajari hari ini. Manfaat yang saya dapat adalah menambah pengetahuan tentang ketenaga kerjaan dan supaya saya nanti bisa mempersiapkan diri untuk di tenaga kerja. Oke, baik ya Bella, jawaban yang cukup baik ya. Jadi sebenarnya refleksi kita atau manfaat kita dalam mempelajari ketenaga kerjaan hari ini yaitu adalah supaya kita dapat mempersiapkan diri kita. Karena tadi kan sudah saya berikan video tentang ketimpangan ya, berarti kalian di situ sudah harus dapat menilai di mana
yang bisa kalian gali kemampuan kalian, ya, keterampilan kalian supaya nanti kalian dapat menghadapi dunia kerja yang nyata. Itu tadi ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Tugas kalian tadi saya minta tolong ya, tugasnya. Tadi kan ada video ya. Kemarin sudah Ibu bagikan juga kelompok di WA group. Nah, video tadi saya minta kerjakan secara berkelompok ya, secara berkelompok. Kalian buat lembar pengamatan dalam bentuk portofolio tentang kesimpulan ketimpangan dunia kerja di Indonesia tadi. Sudah cukup jelas? Sudah Bu. Oke ya. Baik, terima kasih telah bergabung dengan mata pelajaran Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ya dapat berguna bagi kalian. Tetap belajar dari rumah, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Meskipun belajar dari rumah ya, dikerjakan tugasnya, jangan lupa ya, tetap sesuai ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian ya. Titip salam ke orang tua kalian. Selamat pagi. Selamat pagi Bu.